Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Sebuah kerajaan yang jauh di pelosok negeri, Raja Malik terkenal bukan hanya karena kebijaksanaannya, tapi juga karena kecintaannya pada benda-benda unik. Salah satu koleksinya yang paling berharga adalah telur-telur emas yang bersinar gemerlap di dalam gudang istana. Telur-telur itu katanya bisa membawa keberuntungan, kemakmuran, dan yang paling penting, membuat raja merasa kaya banget meski sebenarnya kantongnya agak bolong. Suatu pagi, raja terbangun dengan wajah merah padam seperti jengkol yang terlalu matang. "Mana telur emasku?" teriaknya dari kamar istana yang besar dan penuh dengan lukisan dirinya sedang duduk gagah. "Telur emasnya hilang, Yang Mulia," lapor kepala penjaga gudang dengan wajah pucat seperti tempe basi. "Bagaimana bisa hilang? Kau itu penjaga gudang, jangan-jangan kau yang nyolong," seru raja dengan nada curiga. Kepala penjaga gudang tercekat. "Tidak, Yang Mulia, saya tidak mencuri. Mungkin telur itu lari sendiri, seperti yang dicerita dongeng," ujarnya setengah bercanda, setengah takut. Para pengawal dan pelayan mulai diperiksa satu persatu. Ada yang disuruh jongkok sambil menghitung telur palsu yang ditempelin cat emas. Ada yang disuruh berdiri di atas kepala ayam. Dan ada yang disuruh menghafal mantra agar telur muncul kembali. Tapi hasilnya nihil. Raja mulai gelisah. Ia sampai memanggil dukun kerajaan untuk melihat apakah ada ilmu hitam yang merampas telur-telurnya. Dukun itu datang dengan membawa burung beo yang bisa bicara, atau setidaknya bisa menirukan suara ayam. Tapi setelah ritual panjang dan bau dupa yang menyengat, hasilnya tetap saja telur emas tidak kembali. Di tengah kekacauan itu, datanglah Abu Nawas, orang yang terkenal cerdik dan selalu punya cara unik menghadapi masalah. Dengan santai, Abu Nawas datang membawa seekor ayam jantan kecil yang tampak biasa, malah sedikit kumal. Raja melihatnya dengan penuh curiga. "Apa ini, Abu Nawas? Aku kehilangan telur emas, kau bawa ayam jantan. Apakah kau ingin membuatku tertawa atau menangis?" Abu Nawas mengedipkan mata dan tersenyum. "Yang Mulia, jangan salah sangka. Ayam jantan ini adalah kunci dari misteri telur emas yang hilang. Percayalah, dia akan membantu kita menemukan jawabannya." Raja mengernyit, tapi rasa penasaran mulai tumbuh. "Baiklah Abu Nawas, aku beri kau 3 hari. Jika tidak bisa menyelesaikan masalah telur emas ini, aku akan suruh kau jadi penjaga ayam ini selamanya." Abu Nawas tertawa geli. "Setuju, Yang Mulia. Tapi saya yakin ayam ini akan membuat kita semua terkejut." Keesokan harinya, Abu Nawas sudah siap dengan rencana yang menurutnya sangat jenius, meskipun terdengar seperti lelucon pasar malam. Di halaman istana, semua pejabat dan pengawal dikumpulkan untuk menyaksikan keajaiban ayam jantan yang katanya bakal bertelur emas. Abu Nawas mengangkat ayam jantan itu dengan penuh gaya bak pesulap handal. "Hari ini kita akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi di kerajaan manapun. Ayam jantan ini akan bertelur." Para pengawal dan pejabat tertawa terbahak. Ada yang sampai terbatuk-batuk karena tidak percaya. "Abu Nawas, kau ini lucu sekali. Ayam jantan tidak bertelur. Kok kau bilang bisa? Kau kira aku bodoh?" seru salah satu pejabat sambil melemparkan sepotong roti keras ke arah Abu Nawas. Abu Nawas dengan santai menangkis roti itu menggunakan tangan kosong dan menjawab,
Yang mulia, ayam jantan ini memang tidak bertelur. Tapi kita akan bermain dengan akal dan logika. Ia kemudian mengeluarkan sebuah papan tulis kecil yang dia lukis dengan gambar ayam betina, ayam jantan, dan telur emas yang berkilauan. Lihatlah, ini adalah diagram sederhana yang akan membantu kita memahami. Telur emas itu berasal dari ayam betina, tapi yang hilang selalu ayam jantan yang ada di kandang. Jadi, pencurinya pasti bukan ayam betina, tapi ayam jantan yang pura-pura bertelur. Para hadirin makin bingung. Sebagian sudah tidak bisa menahan tawa karena Abu Nawas terlihat sangat serius dengan argumen absurdnya. Setelah itu, Abu Nawas meminta izin untuk mengatur penjebakan dengan memasang beberapa telur palsu dari batu yang dicat emas di sekitar kandang ayam. Ini adalah umpan yang akan membuat pencuri lengah, katanya. Selama 2 hari berikutnya, Abu Nawas selalu terlihat mengintai dari balik semak-semak. Kadang-kadang berteriak, "Ayo, ayam jantan, bertelurlah sekarang." Yang membuat para pengawal mengernyit dan warga istana bingung antara prihatin dan geli. Tapi ternyata tidak ada yang tertangkap. Malahan, yang ada adalah celotehan tetangga istana yang menganggap Abu Nawas sudah gila karena bicara pada ayam jantan. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Seluruh istana berkumpul di halaman besar untuk menyaksikan keajaiban ayam jantan Abu Nawas. Raja Malik duduk dengan ekspresi setengah percaya setengah skeptis, sambil sesekali mengendus bau masakan istana, mungkin berharap makanan bisa mengalihkan rasa penasaran. Abu Nawas membawa ayam jantan itu ke atas meja, sambil mengumumkan dengan suara penuh percaya diri, "Hari ini, ayam jantan ini akan bertelur emas. Saksikan dan bersiaplah untuk terkejut." Semua orang menahan napas, kecuali seekor kucing yang tidur di pojok halaman, tidak peduli dengan acara ini. Waktu berlalu, ayam jantan itu hanya duduk santai sambil sesekali berkokok seperti biasa. Tidak ada telur yang jatuh, apalagi telur emas. Para pejabat mulai gelisah dan saling berpandangan. Seorang pengawal dengan suara serak berbisik, "Apa ini lelucon?" Seorang menteri mencoba menahan tawa. "Mungkin ayam ini cuma pemalu, butuh pujian dulu." Raja mulai angkat bicara dengan nada setengah marah. "Abu Nawas, ayam jantan ini tidak bertelur. Apa maksudmu semua ini? Aku ingin telur emas, bukan lawakan." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Betul sekali, Yang Mulia. Ayam jantan memang tidak bertelur, dan justru itulah inti dari teka-teki ini." Seluruh hadirin menjadi hening, penasaran. Abu Nawas melanjutkan, "Jika telur emas hilang, tapi ayam jantan tidak pernah bertelur, maka pencurinya bukanlah ayam betina atau ayam jantan, tapi seseorang yang pura-pura seperti ayam jantan. Kelihatan tidak mengambil, tapi diam-diam mencuri." Mendengar ini, seorang pengawal muda yang selama ini tampak gelisah dan sering mengeluh karena istrinya cerewet, tiba-tiba berdiri. Wajahnya memerah seperti buah tomat matang. Aku yang mengambil telur itu, Yang Mulia," ujarnya terbata-bata. "Aku ingin memberikan istri hadiah ulang tahun yang istimewa." Raja dan seluruh hadirin terkejut. Abu Nawas tersenyum lebar. "Lihat, bukan ayam yang bertelur, tapi manusia yang mengambil telur." Raja segera memerintahkan pengawal itu untuk mengembalikan telur yang disembunyikannya. Namun, momen itu tidak berhenti di situ. Ayam jantan Abu Nawas tiba-tiba berkokok keras sekali, seolah ingin berkata, "Aku kan ayam jantan sejati, tidak ada telur di sini." Mendengar suara itu, seluruh istana tertawa riuh, bahkan raja pun sampai tersenyum. Setelah pengakuan mengejutkan dari pengawal muda itu, suasana di istana berubah dari tegang menjadi campuran antara kaget dan geli. Raja Malik berdiri dengan ekspresi serius, mencoba menahan senyum yang mulai mengembang di bibirnya. Pengawal itu, yang bernama Hasan, mulai gugup saat semua mata tertuju padanya. "Yang Mulia, aku benar-benar ingin memberikan hadiah terbaik untuk istriku yang cerewet dan sering marah kalau aku pulang terlambat,"
katanya sambil menggaruk-garuk kepala seperti ayam yang kehilangan bulunya. Raja Malik menghela napas. "Hasan, aku paham niatmu, tapi mencuri telur emas kerajaan bukan cara yang tepat. Apalagi kalau telur itu akan digunakan untuk membeli permen karet." Semua yang hadir tertawa mendengar kata permen karet. Abu Nawas maju sambil membawa sebungkus kecil berisi sesuatu yang tampak seperti kue kering. "Lihat ini, Yang Mulia, kue kering istana, hasil eksperimen dapur. Aku pikir hadiah ini jauh lebih aman daripada telur emas yang hilang," katanya sambil menyerahkan bungkus itu pada Hasan. Hasan menerima dengan wajah sumringah. "Terima kasih Abu Nawas, ini jauh lebih baik daripada harus lari-lari sembunyi sambil bawa telur emas." Namun momen lucu tidak berhenti di situ. Ayam jantan yang selama ini jadi pusat perhatian, tiba-tiba melompat dari meja dan mulai mengejar seekor kucing istana yang sedang tidur pulas. "Lihat ayam jantan itu!" teriak seorang pelayan sambil tertawa terbahak-bahak. Dia lebih bersemangat daripada raja saat dengar kabar ada telur emas. Raja ikut tertawa. "Kalau ayam jantan saja bisa seperti itu, aku yakin kita semua harus belajar dari dia. Tidak perlu bertelur untuk jadi yang terbaik." Abu Nawas mengangguk. "Betul, Yang Mulia. Kadang yang kita cari bukan telur emas, tapi kejujuran dan tawa di tengah kesulitan." Suasana berubah menjadi pesta kecil. Seluruh istana makan bersama sambil mendengarkan cerita-cerita lucu dari Abu Nawas tentang ayam, telur, dan manusia yang kadang-kadang bertingkah seperti ayam. Dan di pojok istana, ayam jantan itu masih terus mengejar kucing, membuat semua orang semakin tertawa. Setelah pesta kecil yang penuh tawa, Raja Malik berdiri dan mengangkat gelasnya untuk bersulang. Kepada Abu Nawas, ayam jantan yang tidak bertelur, dan kepada Hasan, pengawal jujur yang akhirnya mengembalikan telur emas kerajaan. Seru raja dengan suara penuh semangat. Semua orang ikut bersorak, kecuali ayam jantan yang tampak bingung karena tak mengerti apa yang terjadi, tapi tetap berkokok lantang seolah mengklaim dirinya sebagai bintang utama. Abu Nawas maju ke depan dan berkata, "Yang Mulia, aku punya hadiah untukmu, dan bukan berupa telur emas atau harta karun. Hadiah ini lebih berharga, seekor ayam jantan." Semua orang terkekeh. Raja mengernyit. "Ayam jantan? Lagi? Aku sudah punya ayam jantan yang kau bawa. Kau serius?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tidak, ayam jantan ini spesial. Aku beri nama si jago ajaib, karena dia sudah mengajari kita satu pelajaran penting. Jangan cari yang instan, tapi nikmati proses dan tawa di sepanjang jalan." Tiba-tiba, ayam jantan itu berkokok keras, lalu melompat ke pangkuan raja. Raja terkejut, tapi kemudian tertawa, terbahak-bahak sampai hampir terjatuh dari singgasananya. Hasan, pengawal yang tadinya malu-malu, kini berdiri dengan bangga. "Aku janji, mulai sekarang aku akan lebih jujur, dan kalau mau memberi hadiah aku akan bertanya dulu ke Abu Nawas." Abu Nawas tertawa. Itulah kunci kebahagiaan Hasan. Kejujuran, humor, dan ayam jantan yang tidak bertelur tapi selalu membuat kita tertawa. Raja mengangguk setuju. "Aku akan ingat pelajaran ini. Dan mulai sekarang, telur emas boleh hilang, tapi tawa dan kejujuran harus selalu ada di istana." Malam itu, istana penuh dengan canda tawa, suara kokok ayam jantan yang mengganggu tidur para menteri, dan cerita-cerita kocak tentang ayam, telur, dan manusia yang belajar menjadi lebih baik. Dan begitulah, ayam jantan kecil yang tak bertelur itu menjadi legenda istana. Bukan karena emas, tapi karena mengajarkan tawa dan kebijaksanaan yang tak ternilai harganya.